Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang sehingga kita mengikuti proses pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan umur yang panjang sehingga kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna menuntut ilmu. Selamat serta salam tak henti-hentinya tercurahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW, kepada sahabat-sahabatnya, kepada pengikut yang setia kepada ajaran Nabi. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di dunia dan juga di akhirat. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyiapkan hati kita, menyiapkan diri kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, salah satu dari anak-anak sekalian bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan anak Fahmi untuk memimpin doa pada pagi hari ini, membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak sekalian, jadi sebelum selanjutnya kita akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Baik, alhamdulillah hadir semua, berarti absennya Pak tulis hadir semua ya. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi hadir semua. Jadi sekarang Pak akan menyampaikan dulu terkait dengan kesepakatan kelas ya. Jadi ini kesepakatan kelas kita harus sepakati bersama ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi yang pertama, selama proses pembelajaran berlangsung itu Bapak harap anak-anak sekalian tidak ribut ya. Tidak ribut, tidak gaduh ya. Jadi kalau ada yang ingin ke kamar mandi, maka harus melakukan penyampaian terlebih dahulu. Sampaikan izin terlebih dahulu sebelum ke kamar mandi. Dan Bapak harap juga anak-anak sekalian bisa mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Fokus ya. Baik anak-anak sekalian. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, kita akan membaca salah satu surah pendek ya. Bisa? Bisa ya? Baik, ini kan anak-anak sudah buka surahnya. Jadi sekarang kita baca bersama ya. Bisa ya? Bisa? Al-Kafirun bisa ya? Oke, baik anak-anak sekalian, silakan dilihat. Kita sama-sama mengaji, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma waladtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Nah, anak-anak sekalian, Pak mau tanya dulu. Ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Masih ada yang ingat? Masih. Baik. Apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya, betul sekali ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang zakat fitrah dan zakat mal, ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, anak-anak bisa lihat kalau di sini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Nah, Pak mau tanya dulu. Tadi subuh siapa yang sholat subuh? Silakan angkat tangan. Tadi subuh siapa yang sholat subuh? Balik sholat tidak? Sholat tidak? Baik. Pak mau tanya lagi terlebih dahulu. Kalau selesai sholat, itu biasanya kita lakukan apa? Zikir. Selain sebelum sholat subuh, itu ada sholat sunnah. Hukum pelaksanaan sholat sunnah apa? Sunnah, ya. Jadi hukum pelaksanaan sholat sunnah itu sunnah. Baik anak-anak sekalian, jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini itu ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama, anak-anak sekalian nanti dapat mengidentifikasi terkait sholat dan zikir, makna sholat dan zikir. Kemudian yang kedua, itu anak-anak sekalian dapat mengemukakan ketentuan sholat dan zikir serta hukum pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga, anak-anak sekalian dapat mengaitkan manfaat sholat dan zikir yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak sekalian, jadi sekarang ini Pak akan tampilkan video terkait materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian bisa menyimak secara baik terkait materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur senantiasa zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan menggabungkan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah tahmid, tasbih, tahlil, takbir, dan membaca Al-Quran dan selawat. Kemudian yang ketiga yaitu Oke. Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi itulah tadi tayangan video yang sudah anak-anak simak ya. Nah, sekarang Pak ingin tanyakan dulu. Kira-kira dari video yang ditayangkan tadi itu, informasi apa yang bisa anak-anak dapatkan dari video tadi? Makna zikir. Ya, betul. Makna zikir, apalagi? Makna sholat. Makna sholat, apalagi? Hukum. Hukum pelaksanaan sholat, apalagi? Hukum sholat fardu dan sholat sunnah. Ya, hukum sholat fardu dan sholat sunnah. Oke, baik anak-anak sekalian. Nah, dari informasi yang kalian dapatkan tadi, maka sekarang Pak akan membagikan kalian LKPD, ya. Jadi nanti dari LKPD itu anak-anak sekalian bisa melihat materi yang ada di dalam LKPD dan menyelesaikan tugas yang ada di LKPD, ya. Nanti Bapak akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok, ya.
menjadikan dua kelompok. Ini kelompok satu dan ini kelompok kelompok dua. Nanti setelah itu anak-anak sekalian bisa melakukan persentase setelah menyelesaikan pekerjaan yang ada di LKPD. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, baik anak-anak sekalian. Jadi ini LKPD-nya ya. Ini untuk kelompok satu. Ini untuk kelompok kelompok dua. Oke. Ya, bisa dilihat ya. Nah, di sini ini lembar pekerjaan, lembar kerja peserta didik ini, ya seperti yang sudah Pak bagikan itu. Nanti di sini anak-anak bisa tulis nama anak-anak sekalian, ya, kelasnya sama kelompoknya, ya, bisa ya. Kemudian nanti ketentuan sholatnya di sini. Jadi nanti di sini kolom yang ini anak-anak sekalian bisa dilihat, ya, itu tuliskan ketentuan sholat dan hukum pelaksanaan, ya. Jadi di sini ketentuan sholatnya, di sini hukum pelaksanaannya, ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Kemudian nanti di halaman yang kedua, nah itu anak-anak bisa lihat ya. Ini mengenal bacaan zikir, ya. Mengenal bacaan zikir. Baik. Jadi di sini tuliskan bunyi bacaan zikir di bawah ini dengan tepat. Ya, bisa dipahami? Nah, oke anak-anak sekalian, lihat di sini. Jadi, di sini kan tulisannya dalam menggunakan bahasa Arab. Jadi, nanti di sini pada kolom yang di bawah itu, anak-anak bisa tuliskan dalam bentuk bahasa Indonesia, penyebutan dalam bentuk bahasa Indonesia. Ya, misalnya ini, pakai contoh satu ini ya. Subhanallah. Dan nanti di sini anak-anak bisa tuliskan di bawahnya, ya, dan seterusnya ke bawah. Bisa dipahami? Bisa? Oke, baik. Tulis. Nah, ya. Baik. Dan nanti itu kamu tulis ini kan kamu dua kelompok satu. Ini kan kamu dua kelompok satu. Jadi di sini nanti kamu tulis dulu makna tulisnya dengan sholat dan hukum. Ketentuan sholat itu ada misalnya hukum pelaksanaan. Jadi hukum pelaksanaan itu wajib, sunnah, gitu. Jadi jangan kamu ini ya, nah, kemudian ini juga ya, ini nanti kamu tulis, ini nanti kamu tulis, ya, jadi itu semua. Nah, tadi itu kalian sudah mengerjakan LKPD-nya ya. Jadi sekarang waktunya kalian untuk persentase. Jadi nanti setiap kelompok akan naik untuk persentase di depan, ya. Jadi nanti setelah kelompok satu menyampaikan persentase, kemudian nanti kelompok dua ingin mengajukan pertanyaan dulu, ya, bisa dipahami. Setelah itu selesai, nanti bergantian kelompok dua juga akan naik untuk dapat bagian persentase, ya. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Baik. Nah, kalau begitu kelompok satu silakan naik untuk persentasekan hasil kerja kalian. Bisa? Oke. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja saya dengan kerjasama dengan teman saya. Saya akan membacakan di depan. Ketamaan sholat. 1. Niat. 2. Takbir al-ikram. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah pendek. 5. Rukun. Subhanallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Oke, baik. Ya, kita tepuk tangan yang meriah untuk kelompok satu. Oke, terima kasih ya untuk kelompok satu. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ketentuan sholat. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Membaca surah Al-Fatihah. 4. Membaca surah pendek. 5. Rukun. 6. Sujud. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la alhamdulillah. Ya, baik. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Nah, anak-anak sekalian perhatian ya.
Jadi itulah tadi persentase yang telah kita lakukan. Jadi dari kegiatan persentase tadi, Bapak sudah melihat anak-anak sudah mulai tertib, ya, sudah mulai bagus dalam menyampaikan, kemudian sudah saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, sudah bagus juga dalam hal kerjasamanya, ya. Tadi anak-anak juga sudah mulai memahami terkait dengan materi sholat dan zikir, ya. Anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi mandiri, ya. Jadi nanti ini prosesnya agak berbeda dari sebelumnya, ya. Jadi tadi kalian boleh melakukan pekerjaan secara kelompok atau bersama-sama, tapi nanti pada soal mandiri ini nanti anak-anak bisa mengerjakan secara sendiri-sendiri, ya, tanpa dibantu oleh teman. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Ya, baik. Silakan dikumpul. Ada namanya semuanya? Ini tidak. Anak-anak sekalian, dari hasil evaluasi mandiri yang anak-anak sudah kerjakan tadi, saya rasa anak-anak sudah mulai memahami terkait dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Ya. Sebagai kesimpulan, sholat merupakan rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan untuk setiap muslim. Ya. Jadi rukun pelaksanaan sholat itu terbagi menjadi dua, ada wajib, ada sunnah. Yang wajib itu yang kalian biasa kerjakan setiap hari, yang 5 kali sehari semalam. Ada maghrib, isya, subuh, dohor, asar, ya. Itu ada 5, ya. Nah, sedangkan sholat sunnah itu ada beberapa jenis, ya. Jadi ada sholat sunnah qobliyah dan sholat sunnah ba'diyah, ya. Jadi qobliyah itu sebelum sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah ba'diyah itu sholat sunnah yang dilaksanakan setelah sholat fardu. Baik anak-anak sekalian, jadi hukum pelaksanaan sholat itu yang pertama wajib itu berarti jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Sedangkan hukum pelaksanaan sholat sunnah itu dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat dosa, tidak mendapat juga pahala. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Tekemudian terkait dengan zikir, ya. Nah, zikir itu hukum pelaksanaannya adalah sunnah. Jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak mendapat apa-apa, tidak dapat dosa, tidak dapat juga pahala. Ya. Zikir yang sudah sering kalian sebutkan pada pelaksanaan sholat apa saja? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya. Nah, baik. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Bisa. Baik anak-anak sekalian, jadi nanti pada pertemuan minggu depan itu kita akan mempelajari terkait dengan sujud ya. Jadi nanti Pak harap anak-anak sekalian itu yang materi terkait dengan sujud syukur itu anak-anak bisa mulai dipelajari, ya. Jadi nanti dari buku cetak yang sudah ada di anak-anak sekalian itu nanti anak-anak lihat, ya, terkait materi dengan sujud syukur. Bisa dipahami? Oke. Anak-anak sekalian, jadi nanti kalau pulang ke rumah itu kan anak sekalian harus bisa menjalankan ibadah sholat, ya, sholat 5 waktu sehari semalam. Tadi yang sudah saya sebutkan, ya, ada maghrib, isya, subuh, dohor, asar, ya. Nah, sholat sunnahnya itu bisa sebelum sholat fardu, bisa juga setelah sholat fardu. Ada sholat di tengah malam itu, sholat tahajud juga bisa, sholat duha juga bisa. Kemudian terkait zikir juga demikian, ya.
Selesai sholat itu jangan langsung selesai sholat langsung hina, jangan ya. Jadi boleh duduk dulu sejenak untuk berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik. Jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan sholat berzikir. Sebelum kita kembali ke rumah kita, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berbekas di pikiran kita, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, salah satu dari kalian bisa memimpin doa. Doanya subhanakallahumma wa bihamdihi. Oke, kita tutup pelajaran kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.